Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya Ananda. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi unsur kebahasaan teks prosedur dengan kompetensi dasar 3.2, menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, dengan belajar tentang aspek kebahasan teks prosedur, maka Ananda nanti bisa menghasilkan atau memproduksi sebuah tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Pembahasan mengenai unsur kebahasan teks prosedur Ibu bagi menjadi 2 bagian. Jadi pada tayangan ini kita membahas unsur kebahasan teks prosedur bagian pertama. Adapun pada bagian pertama ini, unsur kebahasaan dari teks prosedur yang akan kita bahas adalah pertama kalimat perintah, kemudian yang kedua kata-kata teknis, dan yang ketiga pernyataan persuasif. Pertama, di dalam sebuah teks prosedur banyak dijumpai kalimat perintah karena berisi petunjuk-petunjuk. Nah, apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung unsur perintah, larangan, atau ajakan. Di dalam sebuah kalimat perintah ditandai dengan kata-kata kerja perintah atau disebut juga dengan imperatif. Contohnya, kata harus, cari, bila perlu, dan jangan. Selain itu, kata kerja imperatif juga ada yang dibentuk oleh imbuhan, seperti akhiran kan dan i. Kemudian juga ada partikel lah. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, bentuk dasarnya kata pikir, kemudian diberi imbuhan atau akhiran kan, bentukan katanya menjadi pikirkan. Kemudian yang kedua, kata jauh, diberi imbuhan kan, kemudian diikuti oleh partikel lah, bentukan katanya menjadi jauhkanlah. Yang ketiga, bentuk dasarnya kata keluar, diakhiri imbuhan kan, kemudian diikuti partikel lah, bentukan katanya menjadi keluarkanlah. Kemudian yang keempat, bentuk dasarnya atau kata dasarnya gosok-gosok, diberi partikel lah, bentukan katanya menjadi gosok-gosoklah. Dan terakhir, kata hindar. Jika diberi imbuhan berupa akhiran i, bentukan katanya menjadi hindari. Contoh kalimatnya. Yang pertama, carilah ATM dengan keadaan mesin yang masih bagus, tidak rusak, dan pada layar tidak menunjukkan pesan error. Jadi di sini contoh kata kerja imperatifnya adalah kata carilah dengan bentuk dasar cari dan diberi partikel lah, menjadi bentukan katanya carilah. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan posisi logo Mastercard ada di kiri bawah menghadap ke atas. Nah, contoh dari kata kerja imperatifnya adalah kata perhatikan. Kemudian yang ketiga, kata ikuti. Ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Nah, bentuk dasarnya ikut, kemudian diberi imbuhan akhiran i menjadi ikuti. Dan yang terakhir, dalam penggorengan ikan jangan terlalu lama karena nanti bisa overcook. Jadi, kata kerja imperatif yang digunakan pada kalimat itu adalah kata jangan. Kemudian yang kedua, aspek kebahasan atau unsur kebahasaan dari teks prosedur adalah kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi kata-kata teks yang digunakan itu harus sesuai dengan topik yang dibahas atau sesuai dengan bidangnya. Contohnya, kata error, clear, cancel, correction, Mastercard, saldo rekening. Kata-kata tersebut berkaitan dengan ATM. Nah, contoh kalimatnya,
Langkah pertama adalah carilah tempat ATM dengan keadaan mesin yang masih bagus, tidak rusak, dan pada layar tidak menunjukkan pesan error. Jadi kata teknis yang digunakan adalah kata error. Yang kedua, jika Anda akan mengeluarkan kartu secara paksa, Anda bisa menekan tombol cancel dan kartu akan keluar. Dan yang ketiga, jika Anda tidak yakin PIN Anda benar, tekan tombol clear pada mesin ATM. Nah, untuk istilah error, clear itu tidak bisa digunakan pada topik yang lain. Contohnya, jika kita membahas teks prosedur tentang senam lantai, maka kata-kata teknis yang berkaitan dengan senam lantai tersebut, misalnya ada handstand, yaitu berdiri menggunakan tangan. Kemudian istilah kedua ada headstand, yaitu berdiri dengan menggunakan kepala. Dan yang ketiga ada overgrip, yaitu pegangan biasa di mana simpai dipegang dengan satu atau dua tangan dan telapak tangan menghadap ke bawah. Nah, seperti itu contohnya. Penggunaan kata-kata teknis harus sesuai dengan topik yang dibahas, jangan sampai menyimpang dari topik yang dibahas. Contohnya, sebenarnya cara mengambil uang di ATM sangat mudah. Itu contoh yang pertama. Nah, kata sangat mudah di sana digunakan untuk meyakinkan si pembaca. Nah, kemudian kalimat yang kedua, memiliki kartu ATM merupakan sebuah keberuntungan. Nah, kata keberuntungan itu juga bersifat meyakinkan atau menjadi pernyataan persuasif dalam sebuah teks prosedur. Jadi kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang bersifat meyakinkan sehingga pembaca mengikuti prosedur yang telah kita susun. Jadi berikut analisisnya. Kalimat yang pertama meyakinkan masyarakat bahwa mengambil uang melalui ATM sangat mudah. Jadi digarisbawahi ya, kata sangat mudah. Kemudian yang kedua, meyakinkan masyarakat bahwa dengan memiliki kartu ATM bisa menyelesaikan banyak urusan keuangan atau pembayaran dengan mudah, dengan ditandai kata keberuntungan tadi. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Jadi si penulis meyakinkan pembaca dengan menggunakan bahasa yang baik, maka sebuah tulisan yang dihasilkan akan mudah dipahami dan menarik bagi si pembaca. Jadi itu menjadi hal yang harus dilakukan. Jadi pada kesempatan ini cukup 3 contoh unsur kebahasaan tentang teks prosedur. Yang pertama tadi ada kalimat perintah, yang kedua ada kata-kata teknis, dan yang ketiga ada pernyataan persuasif. Cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.